aku tidak membunuhmu Hamid. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Hidup mati itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hahaha. Bangsa kami ini kuat, lebih kuat dari kalian. Para santri yang mendengar itu mulai berzikir, la ilaha illallah. Halo lur, kembali lagi di Ingatan Horor. Nah, Ingatan Horor kali ini tuh berisi pengalaman horor yang dimana ada satu desa lur, yang warganya itu kena santet semua. Nah, dan apakah mereka semua bisa sembuh? Mari kita simak kisah ini dan check it out. Kisah dimulai pada tahun 1983 lur. Kita samarin aja desanya menjadi desa JP. Nah, desa JP ini adalah desa yang asri. Warganya tuh sangat ramah dan merupakan kampung yang secara keseluruhan warganya ini menganut agama Islam lur. Letak lokasi kampung ini pun sangat strategis. Nah, di kampung ini ada sungai yang lumayan besar dan ada jalan kecil menuju kota besar. Jadi apapun usaha yang dikembangkan di desa itu pasti akan sangat-sangat sukses lur. Nah, para pedagang dari luar daerah pun sering memasarkan dagangannya di desa tersebut lur. Warganya ini di sana hidup sederhana dengan hasil alam yang melimpah setiap tahunnya. Dan sungai di sana juga masih jauh dari kata tercemar lur. Lalu pekerjaan sehari-hari warganya ini hanya berkebun, menuri getah atau menyadap karet dan memancing. Hingga pada suatu hari warga desa kedatangan beberapa orang asing lur yang ingin membeli tanah di desa ini untuk dijadikan sebuah tempat hiburan malam. Sorry ya, agak berbelit. Nah, mereka terlihat berbicara dengan pembakal atau kalau sebutan Indonesianya mah adalah kepala desa lur. Brak, suara keras terdengar di ruangan kepala desa. Tamu tersebut nyolot lur, sentak-sentak sambil menggebrak meja dan lalu segera berdiri berjalan keluar ruangan sambil menunjuk-nunjuk pada kepala desa. Kalian pasti menyesal tidak mau menjual tanah ini pada kami. Awas saja kalian, kata si tamu kampret tersebut sembari menunjuk-nunjuk ke arah kepala desa yang hanya terdiam. Nah, warga desa pun semakin penasaran nih mendengar kata-kata tamu asing itu. Mau apa sih memangnya dia itu pak kepala desa? Tanya salah satu warga lur yang penasaran. Biasa, mereka itu mau membeli tanah desa kita untuk dijadikan tempat hiburan. Halah, walau bagaimanapun tanah air kita jangan sampai dijadikan tempat hiburan malam pak, sahut warga. Nah, kemudian beberapa minggu setelah penolakan nih kepala desa kepada tamu asing atau kita panggil aja Jabrik lur. Nah, sejak penolakan si Jabrik ini beberapa warga pun mulai terserang penyakit aneh tuh lur. Jadi di punggung warga ini ditumbuhi bisul sebesar piring lur. Bahkan cairan di dalam bisul itu pun terlihat jelas, tidak seperti bisul-bisul kebanyakan yang cairannya berwarna putih seperti susu atau nanah. Tapi bisul itu cairannya berwarna bening lur, seperti air hujan. Namun yang anehnya di saat warga mencoba menusuk dengan jarum, hal yang terjadi adalah tidak tembus atau tepatnya tidak bisa pecah lur. Bahkan ditusuk dengan pisau pun tetap tidak mau pecah, anjay. Nah, padahal bisul itu terlihat lembek dan seperti balon yang diisi oleh air, namun tidak mau pecah. Nah, kemudian semakin hari bisul-bisul itu pun semakin membesar. Warga yang terserang penyakit aneh itu pun sudah dibawa ke rumah sakit lur. Namun hasilnya normal. Dan puncaknya setelah bisul itu berbulan-bulan menyiksa satu warga ini, akhirnya pecah dengan sendirinya. Dan anehnya lur, cairan yang keluar seperti minyak atau lemak yang berwarna kuning kemerahan. Baunya tuh amat busuk dan setelah cairan itu keluar habis, bagian tubuh yang bekas ditumbuhi bisul itu pun berlubang hingga bagian tulang warga ini pun terlihat. Lalu keesokan harinya warga itu pun dikabarkan meninggal dunia. Teror penyakit aneh itu pun terus berlangsung sampai suatu ketika warga mulai resah dan mendesak kepala desa untuk mencarikan orang untuk menghilangkan teror penyakit di desa tersebut. Kita tidak bisa jika begini terus keadaannya Pak Kepala Desa.
Iya, saya tahu maksud kalian, tapi kemana kita mencarinya? Kata kepala desa. Di dalam desa Ciawir ada dukun yang sakti, Pak. Coba kita jemput aja dia, bagaimana? Jawab salah satu seorang warga yang istri dan anaknya baru saja meninggal karena santet tersebut, Lur. Ya sudah, kalau begitu kita berdua berangkat menjemput dia. Malam ini kalian bawa warga mengungsi ke desa sebelah dulu, ucap Pak Kepala Desa menyuruh kepada seluruh warga. Nah, dan akhirnya Pak Kepala Desa dan salah satu warga pun berangkat menggunakan speedboat milik desa. Singkat cerita, Pak Kepala Desa pun sampai di rumah dukun itu, Lur. Kita panggil saja nama dukunnya Amang Lehan. Kalian Islam ya? Apa kalian meminum air bikinan kami ini? Ucap Amang Lehan sambil tersenyum. Kalau kami mah terserah Amang sajalah, ucap Pak Kepala Desa. Iya, soalnya dalam ceret itu tidak mungkin juga kami memasukkan daging babi. Jadi Lur, di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Tengah, memang bila mereka bertamu ke rumah orang yang berbeda agama, mereka tuh akan ditanya apakah mau meminum atau tidak. Dan memang nih, kalau untuk tamu muslim, Lur, mereka tuh akan disediakan gelas baru. Jadi mereka tuh sangat menghargai orang muslim, Lur. Kalau boleh saya tahu, apa maksud kalian datang ke sini? Tanya Amang Lehan. Begini, Mang, di desa kami para warganya ini terkena penyakit yang tidak biasa. Penyakitnya aneh banget, Mang, seperti bisul. Tapi setelah pecah, orang yang terkena penyakit itu langsung meninggal, ujar Pak Kepala Desa. Kalau begitu berarti warga desa terkena santet berantai, ucap Amang Lehan. Santet seperti apa lagi itu, Mang? Tanya Pak Kepala Desa. Biasanya ada sesuatu yang ditanam orang itu di tanah desa kalian. Lalu menghilangkannya seperti apa, Mang? Tanya Pak Kepala Desa yang cemas, Lur. Orang mengirim santet itu kira-kira apa tujuannya dan apa kemauannya? Kenapa sampai warga desa yang jadi korbannya? Ujar Kepala Desa ke temennya, Lur. Entahlah, mungkin orang ini iri, sulit dijelaskan. Nah, maaf sekali, kami ini hanya bisa menyediakan mie saja. Tidak mengapa, Mang, mie pun sudah luar biasa bagi kami. Setelah selesai makan, kalian berdua tidur saja. Iya, Mang. Nah, malam pun sudah sangat larut. Pak Kepala Desa dan temannya pun tertidur. Hingga pagi tiba. Sudah bangun ya? Tanya Amang Lehan. Benar-benar nyenyak sekali tidur. Ayo minum kopi dan sarapan dulu. Tadi malam saya melihat desa kalian. Gelap sekali desa kalian. Dan banyak sekali makhluk gaibnya sekarang. Menurut saya ada orang yang ingin menguasai desa kalian. Terus bagaimana, Mang? Apakah Anda sanggup menghilangkannya? Kalau itu saya tidak sanggup. Orang yang mengirim santet itu ilmunya lebih tinggi dari saya, ujar Amang Lehan menggelengkan kepalanya, Lur. Tapi saya bisa memberi alamat teman saya kepada kalian. Coba kalian datangi saja dia. Dia ini guru di pesantren di daerah Banjarmasin. Di sini ada alamatnya. Saya yakin dia bisa menghilangkan santet berantai di desamu, ucap Amang Lehan, seraya menyerahkan gulungan kertas pada Pak Kepala Desa, Lur. Kalian berangkat saja, mumpung hari masih pagi, lumayan jauh perjalanan kalian ke sana, ujar Amang Lehan. Ya, Mang, kalau begitu kami permisi dulu, Mang. Terima kasih banyak sudah merepotkan di sini, ujar Pak Kepala Desa sambil menyalami tangan Amang Lehan. Kalau warga desa jangan dipikirkan, jika mereka keluar dari wilayah desa kalian maka mereka akan aman saja, ujar Amang Lehan seolah-olah udah tahu apa yang dipikirkan Pak Kepala Desa waktu itu. Mendengar hal itu, Pak Kepala Desa pun menghela napas lega mendengar perkataan Amang Lehan. Mari, Mang, kami permisi dulu. Kemudian mereka pun dengan cepat melesat melalui anak sungai dan segera menuju Sungai Barito. Dan benar saja, Lur, perjalanan mereka memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan. Dan mereka ini masih harus naik untuk mencari pesantren yang tertulis di dalam kertas yang diberikan sama Amang Lehan tadi.
Lalu sekitar setengah jam mereka berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di pesantren yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Pak Kepala Desa mengucapkan salam dari luar pagar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut seorang anak muda sembari membukakan pagar untuk tamu yang datang. Apa Guru Hamidnya ada? Tanya Pak Kepala Desa. Iya, beliau ada di dalam. Mari masuk ke dalam. Abah Guru, ini ada yang mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Pak Kepala Desa dan temannya bersamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Guru Hamid sembari berdiri menghampiri tamunya. Mari masuk, jangan sungkan-sungkan, ujar Guru Hamid mempersilahkan tamunya masuk dan duduk. Baihaqi, buatkan minuman untuk tamu kita ini, nak. Ya bah, sahut pemuda yang tadi, Lur. Ada apa ya sampai mencari Abah ke sini? Ujar Guru Hamid tersenyum. Lalu Pak Kepala Desa pun menceritakan tuh semua yang terjadi di desanya, hingga ia bertemu Amang Lehan dan mendapatkan alamat pesantren itu. Astagfirullah, jadi seperti itu ya ceritanya. Baiklah, setelah makan nanti kita langsung berangkat ke desamu. Alhamdulillah, ucap Pak Kepala Desa dan temannya. Ini bah minumannya, kata pemuda tampan yang bernama Baihaqi itu sambil tersenyum. Kalian memasak ya nak, setelah itu suruh santri yang lain siap-siap. Kita akan pergi ke desa paman ini, ujar Guru Hamid sembari menunjuk pada Pak Kepala Desa. Kemudian setelah beberapa lama masakan para santri pun terhidang, Lur. Nah, mari cepat makan, biar setelah ini kita berangkat, suruh Guru Hamid pada Pak Kepala Desa dan temannya. Para santri kenapa nggak makan bah? Tanya Pak Kepala Desa seraya menyendok nasi. Mereka mungkin lagi makan di dapur, ujar Guru Hamid tersenyum. Lalu setelah selesai makan, mereka pun berbincang-bincang sejenak dan mulai bersiap-siap untuk berangkat. Baihaqi, tolong panggilkan santri yang lainnya dan bilang Abah menunggu di lanting. Jadi Lur, lanting adalah rumah yang terapung di atas air. Kalau di daerah Kalimantan Selatan, biasanya di bawah lanting dipasang ribuan bambu agar bisa mengapung. Tapi kalau di daerah Kalimantan Tengah, di bawah lanting biasanya dipasang batang pohon yang ringan. Iya bah, nanti kami menyusul. Kemudian Guru Hamid dan dua tamunya pun meninggalkan halaman pesantren itu menuju sungai. Dan setelah beberapa saat menunggu, akhirnya para santri pun datang membawa beberapa tas. Sekitar 17 orang santri ikut ke desa Jugur Parung dan mereka mulai memasukkan barang bawaan mereka ke dalam speedboat. Ada 4 speedboat yang mengikuti Pak Kepala Desa dari belakang. Lalu setelah memakan waktu perjalanan hampir 7 jam, akhirnya mereka pun sampai di desa Pak Kepala Desa. Dan Guru Hamid pun menyuruh santrinya menggelar alas duduk yang mereka bawa dari pesantren. Kemudian mereka pun mulai tuh membaca doa. Bangsat, teriak warga yang bersama Pak Kepala Desa, Lur. Guru Hamid di situ tersenyum sembari berdiri menghampiri temannya Pak Kepala Desa. Jangan berhenti berdoa, ujar Guru Hamid pada santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siapa kamu? Tanya Guru Hamid pada teman Pak Kepala Desa yang kesurupan. Aku iblis kiriman tuanku, jawab warga itu, suaranya seperti suara nenek-nenek tua. Untuk apa tuanmu mengirimmu ke sini? Membunuh semua warga desa. Kali ini suaranya seperti lelaki tua. Berapa jumlah jin yang dikirim ke sini? 30. Siapa yang ditugaskan memimpin kalian? Aku. Kali ini suaranya terdengar sangat berat. Aku tidak membunuhmu, Hamid. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Hidup mati itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa kami ini kuat, lebih kuat dari kalian. Para santri yang mendengar itu mulai berzikir, la ilaha illallah. Mendengar santri berzikir, para jin ini pun haula. Para jin itu mengejek dan tertawa.
"Baihaqi, tolong ambilkan air yang ada di dalam tas Abah itu," ujar Guru Hamid. Lalu setelah air di dalam botol itu ada di tangan Guru Hamid, warga yang kerasukan itu pun mulai berhenti mengejek para santri, Lur. "Kamu tahu ini air apa?" tanya Guru Hamid tersenyum. "Bangsat, sudah kubilang jangan ikut campur urusan tuan kami. Tidak ada niatku untuk ikut campur urusan majikanmu. Tapi majikanmu sudah keterlaluan membunuh orang-orang yang tidak bersalah di desa ini." Kemudian air yang di dalam botol itu pun disiramkan ke badan dan ke wajah warga yang kesurupan itu. Anehnya ketika air itu mengenai badan dan wajahnya, lalu warga itu pun seperti tergantung melayang. "Bangsat kamu Hamid," teriak warga yang kesurupan itu. "Kamu memilih pulang pada majikanmu atau mau aku gantung di sini?" ucap Guru Hamid. Lalu warga yang kesurupan itu pun diam saja, matanya terpejam dan mulutnya terus saja merancaukan bahasa yang enggak jelas. "Sudah ku bilang, aku lebih kuat dari siapapun," ujar warga itu tertawa angkuh. "Baca doa yang sudah Abah ajarkan ya nak," ucap Guru Hamid sambil berjalan memutar. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih kuat melebihi Allah." Guru Hamid memukul warga itu dengan daun sawang. BTW Lur, daun sawang ini biasanya digunakan untuk ditanam bersama bayi yang baru aja lahiran. Bisa juga buat pengobatan tradisional. Nah, daun sawang ini ditakuti oleh makhluk halus dan sebangsanya, Lur. Kemudian setelah dipukul dengan daun sawang, tiba-tiba warga yang kerasukan itu muntah darah kental dan berbau sangat busuk. Ampuni aku Hamid," ujar warga yang kerasukan itu merintih kesakitan. "Siapa nama majikanmu dan apa tujuannya membunuh warga desa di sini?" "Nama majikanku itu si Jabrik. Dia ingin mengambil alih tanah di desa ini. Tolong bebaskan aku. Aku janji akan mengabdi padamu." "Apa omonganmu ini bisa dipercaya?" ucap Guru Hamid tersenyum. "Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengingkarinya. Bagaimana aku bisa percaya dengan makhluk jahat seperti yang sering berbohong sepertimu? Lalu bagaimana juga caranya aku bisa membuat kamu percaya?" "Oh, apa agama kamu saat ini?" "Majusi." "Ya sudah, maukah kamu ikut agamaku dan berjanji atas nama Tuhanku?" Nah, warga itu pun terdiam beberapa saat, Lur, dan akhirnya mengangguk. "Ikuti aku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Dan si warga yang kerasukan itu pun mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh Guru Hamid. "Dan aku berjanji tidak akan mengganggu umat muslim lagi. Jika aku melanggar janjiku, aku rela dilaknat oleh Allah," ucap warga itu disertai tangis. "Kamu keluar lewat mana?" tanya Guru Hamid. "Aku masuk lewat dubur dan aku mau keluar lewat telinga." Belum sempat Guru Hamid mengucapkan sesuatu, warga itu pun mengerang kesakitan, Lur, dan memuntahkan cairan berwarna kuning bercampur darah, dan dari telinganya keluar darah segar. "Astagfirullah," ucap mereka semua yang ada di sana, Lur. "Kasihan sekali dia ini," kata Guru Hamid. Lalu kemudian setelah beberapa saat warga itu pun mulai siuman, tapi dia ini sudah tidak bisa berbicara lagi dan indera pendengarannya pun mulai rusak. Pak Kepala Desa pun menangis melihat temannya itu. Baru saja istri dan anaknya meninggal, sekarang dia menjadi cacat. Lalu setelah meminumkan air kepada warga itu, Guru Hamid pun langsung bergegas mengambil wudhu dan sholat di tengah-tengah lapangan desa itu. Setelah sholat, Guru Hamid pun berjalan ke arah pohon kariwaya dan menggali tanah di bawah pohon kariwaya itu, Lur. Nah, dan di sana ditemukan sebuah bungkusan kain kapan yang berisi sesuatu. Namun Guru Hamid tidak membolehkan orang lain melihat isinya. Kemudian setelah itu didoakanlah dan disiram dengan air yasin. Bungkusan kain kapan itu mengeluarkan bau yang amat sangat busuk sebelum akhirnya terbakar dengan sendirinya, Lur. "Alhamdulillah," ucap mereka semua yang ada di sana. Jadi Lur, konon katanya nih, santet itu kembali kepada si pengirimnya.
Dan entah benar atau tidaknya, setelah kejadian tersebut ada kabar nih bahwa si Jabrik mati mengenaskan karena terbakar di dalam rumahnya. Tamat. Oke, itu dia lur ingatan horor kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil ini adalah apa yang kita tanam maka kita akan mendapatkan pula hasil sesuai perbuatan kita. Nah, tolong komen lur, apa pelajaran lain yang bisa kita ambil dari ingatan horor kali ini. Aku Rehan dan seperti biasa terima kasih.